Apa sih penyebab suami istri tidak bahagia? Kalau saudara punya jawabannya, silakan ketik di kolom komentar. Tapi kali ini kita mau tanya sama AI. Apa penyebab suami istri tidak bahagia? Ternyata yang muncul pertama adalah karena komunikasi, bukan karena yang lain. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang tips-tips yang aplikatif untuk para istri berkomunikasi dengan suaminya. Shalom saudara, kalau kita belajar referensi tentang menjadi istri yang luar biasa, kita bisa belajar dari Alkitab. Di Amsal yang ke-31 ada satu perikop yang menuliskan tentang istri yang cakap. Kita tidak akan baca semuanya, saya akan ringkaskan saja apa yang penting. Di ayat yang ke-10 sampai yang ke-12 kita bisa melihat istri yang cakap adalah kebanggaan suaminya, kesayangan suaminya, seorang istri yang menjadi kepercayaan suaminya. Di ayat yang ke-13 sampai yang ke-20 di situ dituliskan seorang istri yang cakap adalah seorang pekerja yang keras. Dia pintar dan dia penuh dengan kasih. Lalu di ayat yang ke-21 sampai ke-25, seorang istri yang cakap adalah pribadi yang kuat, pribadi yang berani, dan pribadi yang penuh dengan sukacita. Ayat 26 sampai 28 menyebutkan bahwa istri yang cakap adalah pribadi yang lemah lembut, pribadi yang penuh hikmat di dalam mengajar anak-anaknya. Di bagian terakhir kita bisa tahu yang terpenting, inti dari semuanya itu istri yang cakap adalah istri yang takut akan Tuhan. Nah, cakap ini berbicara tentang apa? Yang pertama tentu saja cakap itu ya bercakap-cakap, berkomunikasi. Arti cakap yang kedua adalah bijak, penuh dengan hikmat. Jadi istri yang cakap adalah istri yang pandai berkomunikasi dengan penuh hikmat. Kata-katanya penuh dengan kebijaksanaan. Kita tentu masih ingat peristiwa beberapa waktu yang lalu, ada seorang wanita ketika dia berbicara kepada suaminya, Ferdy Sambo, apa yang terjadi saudara? Yosua ditembak mati. Dan setelah itu kita sama-sama tahu bahwa wanita ini dan suaminya, bahkan beberapa anak buah suaminya masuk penjara. Seorang gadis bernama Agi, ketika dia berbicara kepada Mario Dendi, apa yang terjadi? David Ozora dihajar habis-habisan sampai dia mengalami cedera otak yang hebat, yang parah. Mario Dendi, pacarnya, bahkan ayahnya terseret kasus ini dan masuk penjara. Dari dua kasus contoh ini kita bisa melihat bahwa seorang wanita meskipun tampaknya lemah, tetapi dia bisa berdampak besar terhadap keluarganya, terhadap suami dan terhadap masa depan anak-anaknya. Seperti yang tertulis di Amsal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Saya mau kasih tips nih, bekal buat istri-istri bagaimana berkomunikasi dengan para suami. Tipsnya sederhana, mudah diingat, dan mudah untuk diaplikasikan. Yang pertama, kita pakai rumus 10-10. Apa maksudnya 10-10? 10 menit pertama jangan lebih dari 10 kata. Contoh praktisnya begini, ini musim hujan. Seorang suami pulang dari kerja kehujanan. Kira-kira apa yang ibu-ibu katakan buat suaminya yang pulang kehujanan? Saya kasih contoh. Kehujanan Pak. Coba kita hitung. Kehujanan Pak. Sudah 2 kata. Setelah itu istri-istri bisa siapkan pakaian yang kering, handuk yang kering buat suaminya. Kata-kata berikutnya, ganti baju dulu. Setelah itu biarkan suami ibu-ibu untuk berganti baju dan mengeringkan bagian-bagian yang basah. Coba kita hitung lagi. Kehujanan Pak, ganti baju dulu. Sudah 5 kata. Kita masih punya stok 5 kata lagi. Setelah suami-suami membersihkan diri dan berganti baju yang kering,
Ibu-ibu bisa mengatakan, mau minum teh apa kopi? 5 kata, jadi genap 10 kata. Kalau dihitung dari suami masuk rumah, ganti baju, kemudian bikin teh atau kopi, kira-kira sudah 10 menit sendiri. Setelah lewat 10 menit, baru silahkan ibu-ibu mau membicarakan sesuatu yang penting, boleh. 10 menit ini menyediakan waktu supaya suami kesadarannya penuh kembali ke rumah lagi. Sudah betul-betul terlepas dari situasi dan kondisi yang ada di kantor. Ada istri-istri tertentu yang bicaranya terlalu banyak. Pak, sudah tahu hujan angin begini, kenapa nggak berhenti dulu? Tuh kan basah semuanya. Nanti kalau masuk angin bagaimana? Bla 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 bla. Kata-kata yang dicurahkan sebanyak-banyaknya. Mungkin maksudnya untuk memberi perhatian. Tapi bagi suami yang baru capek pulang dari kantor, dia bisa pusing 7 keliling dengan kata-kata istrinya yang terlalu banyak seperti itu. Jadi ingat ya ibu-ibu, 10 menit pertama 10 kata-kata. Boleh ada toleransi sedikit, tapi jangan terlalu banyak supaya suami-suami tidak merasa ilfil. Rumus yang kedua, 1, 2, 3. Maksudnya do, re, mi. Pakai nada-nada yang rendah, jangan pakai nada-nada yang tinggi. Intonasinya dijaga ibu-ibu. Misalnya mau Natalan, ada dress code tertentu. Kadang-kadang hal yang sepele seperti ini jika dikomunikasikan dengan cara yang tidak tepat bisa menimbulkan keributan. Contoh nih, dress code-nya merah. Kebetulan baju merahnya sudah tidak begitu bagus. Warnanya sudah agak luntur. Istri yang cakap tentu akan berbicara dengan nada yang rendah. Pak, besok ada Natalan, ada dress code-nya loh Pak. Tapi bajuku sudah nggak pantas itu Pak. Nanti kalau difoto kan jadi nggak bagus. Ini akan sangat berbeda ketika nadanya pakai nada yang tinggi. Maksudnya sama, tapi hasilnya akan sangat berbeda. Mari ibu-ibu, istri-istri belajar bicara dengan nada do, re, mi. Dengan nada-nada yang rendah. Tips yang ketiga, 1. Maksudnya apa? Maksudnya belajar untuk fokus kepada satu hal. Jangan banyak hal. Karena begini, secara anatomis, bawaannya, otak pria dengan wanita itu sangat berbeda. Ada otak kiri dan otak kanan. Yang mensinkronkan kerja otak kiri dan otak kanan, ada satu bagian yang namanya corpus callosum. Corpus callosum pada pria ini sangat tipis. Sedangkan pada wanita, corpus callosumnya ini agak tebal. Ini akan berdampak kepada masing-masing pribadi. Pria, lapangan pandangnya itu sempit. Dia tidak bisa lihat apa yang ada di kanannya, dia tidak bisa lihat apa yang ada di kirinya. Tapi pada wanita berbeda, karena corpus callosumnya lebih tebal, sudut pandangnya itu bisa hampir 180 derajat. Dia lihat ke depan, bisa tahu sebelah kirinya, bisa tahu sebelah kanannya. Akibat yang lainnya, seorang suami ketika melakukan satu hal, dia hanya fokus kepada hal itu saja. Berbeda dengan para istri. Ibu-ibu pasti pernah mengalami seperti ini. Tangan yang satu gendong bayi, yang satunya masak, sambil telepon, kakinya nutup pintu dapur, jeglek. Ada banyak hal yang dikerjakan sekaligus oleh seorang wanita. Wanita punya kemampuan multitasking. Di dalam komunikasi pun begitu, saudara. Otak pria itu terdiri dari banyak kotak kecil yang tersusun dengan rapi. Ada kotak tentang istri, ada kotak tentang pekerjaan, ada kotak tentang hobi, ada kotak tentang anak, ada kotak tentang pelayanan. Banyak kotak-kotak kecil yang tersusun rapi. Dan satu yang perlu diperhatikan, kotak-kotak ini tidak berhubungan satu sama lain. Jadi, misalnya nih, ketika sedang berbicara tentang anak, suami ambil satu kotak tentang anak, dia buka
dia gali informasi tentang anak yang ada di kotak itu. Kalau tiba-tiba pembicaraan beralih ke hal yang lain misalnya, dia perlu waktu untuk kotak ini ditutup dulu, lalu dikembalikan dengan sangat hati-hati, lalu dia mengambil kotak yang lain. Berbeda dengan wanita, struktur otaknya terdiri dari bola-bola yang tersebar kemana-mana, dan bola-bola ini terhubung satu sama lain seperti jaringan internet. Dan yang lebih unik lagi, sangat dipengaruhi oleh emosi mereka. Kembali ke satu tadi, fokus kepada satu hal. Ibu-ibu kalau bicara sama suaminya, seringkali kan random. Bicara tentang anak, tiba-tiba berubah topik, bicara tentang makanan, lalu loncat lagi, berubah topik ke bicara tentang traveling, lalu loncat lagi tentang teman-temannya. Kalau suami diajak bicara seperti ini, suaminya bisa pusing, vertigonya kambuh, muntah-muntah. Beberapa suami bisa diare, mencet-mencet ibu-ibu. Jadi setelah mengetahui ini, corpus callosum tadi, tipis dan tebal, mari ibu-ibu belajar untuk mengerti. Belajar untuk memahami dan kemudian menyesuaikan dengan bapak-bapak. Sebagai satu ayat penutup, saya bacakan. Matius 18 ayat yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Dua orang yang sepakat di sini yang dimaksudkan adalah suami dengan istrinya. Jadi kalau suami dan istri sepakat, maka tidak ada yang bisa menghentikan. Karena Bapa sendiri akan mengabulkan doa mereka. Nah, komunikasi yang baik tadi akan memudahkan suami dan istri mencapai satu kesepakatan. Saya berdoa supaya ibu-ibu mau mempraktekkan tips yang aplikatif dan sederhana tadi, sehingga nanti ibu-ibu dan bapak-bapak bisa sepakat. Tuhan Yesus